Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Sekarang kita belajar tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Hari itu, Dayu dan teman-teman berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Mereka juga berdiskusi mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dayu bercerita bahwa dia dan ayahnya pernah berbincang dengan seorang bapak yang pekerjaannya menjadi badut. Bapak itu bernama Pak Andi. Pak Andi bekerja di sebuah mal dari pukul 15 atau jam 3 sore hingga pukul 21 atau pukul 9 malam. Pagi hari, Pak Andi menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mal. Sampai akhirnya pembicaraan Dayu, ayah Dayu dan Pak Andi berlanjut dengan bertukar alamat. Ternyata tempat tinggal Pak Andi tidak jauh dari mal yang Dayu kunjungi. Dayu bersama teman-temannya sedang diskusi di ruangan kelas. Pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota. Iya, menjadi badut merupakan salah satu pekerja jasa. Nah, anak-anak, badut merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa ya contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi? Ayo kita cari tahu. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah proses produksi sebuah buku, yaitu sebuah pabrik yang memproduksi buku. Setelah buku diproses atau diproduksi, buku tersebut disalurkan atau didistribusikan ke toko-toko buku. Nah, sesampai di toko buku, kamu baru bisa membeli buku tersebut di toko buku. Pada gambar ini terjadi kegiatan ekonomi, di mana ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, anak-anak hebat, ingatkah kalian kegiatan apa saja dalam kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk lebih pahamnya, marilah kita jawab pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud dengan produksi dan produsen? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan produsen pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, produsen itu merupakan pelaku atau orang yang melakukan kegiatan produksi. Apakah yang dimaksud dengan distribusi dan distributor? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut didistribusikan dari produsen kepada konsumen. Distributor adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Apakah yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa, sedangkan konsumen adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Nah, jadi konsumen itu adalah orang yang melakukan konsumsi. Sebagai contoh, Dayu menggunakan atau membeli sepeda. Nah, anak-anak, dari gambar ini, apa kegiatan penduduk yang terdapat dalam kegiatan ekonomi tersebut? Pada gambar terdapat 3 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu produsen, distributor, dan konsumen.
Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berkaitan. Pengusaha memproduksi barang berupa buku. Agar buku tersebut sampai ke tangan konsumen atau pelajar, buku tersebut didistribusikan ke toko-toko buku. Toko buku bertindak sebagai penjual buku. Dengan demikian, pelajar sebagai konsumen dapat membeli buku di toko buku dan menggunakannya untuk belajar. Nah, kegiatan masyarakat yang terdapat pada gambar yaitu bertindak sebagai produksi, yaitu orang yang memproduksi. Setelah itu sebagai distributor, orang yang menyalurkan barang, bisa saja supir atau pedagang. Dan konsumen, yaitu kita yang menggunakan buku tersebut. Nah, sekarang saatnya kamu mengerjakan tugas. Dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja. Di antaranya ada penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, ada supir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Nah, pilihlah salah satu di antara pekerja yang ada pada produksi buku tersebut. Kemudian kamu cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai dengan pilihanmu dan tuliskan pada buku latihanmu. Sebagai contoh, ibu mengambil salah satu pekerjaannya yaitu supir. Supir yang mengantar buku ke toko-toko buku. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang supir adalah: yang pertama, dia harus bisa mengendarai mobil dengan baik. Yang kedua, supir harus memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Nah, hebat. Silakan kamu pilih salah satu selain yang sudah ibu berikan contoh. Buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar, tentu kamu sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala. Berbicara mengenai pelajar, tahukah kamu kota yang mendapat julukan kota pelajar? Iya. Coba perhatikan gambar. Apakah kamu tahu kira-kira ini kota apa? Iya, julukan kota pelajar adalah Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui keunikan Yogyakarta, di antaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat. Tidak hanya itu, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Banyak sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain bahkan dari mancanegara datang ke Yogyakarta untuk belajar. Tahukah kamu perguruan tinggi di Yogyakarta yang sangat terkenal? Perguruan tinggi itu adalah Universitas Gadjah Mada yang disingkat dengan UGM. Selain UGM, masih banyak lagi perguruan tinggi di Yogyakarta seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena banyaknya perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak orang yang bekerja sebagai dosen atau guru. Ini salah satu kampus yang ada di Yogyakarta, yaitu kampus UGM. Bagaimanakah karakteristik pelajar di Yogyakarta? Saat ini, daerah Yogyakarta sudah dihuni banyak suku bangsa di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, serta etnis Tionghoa. Oleh karena itu, karakteristik pelajar yang ada di Yogyakarta beragam. Di sekolah, setiap pelajar harus bisa menghormati keragaman karakteristik, di antaranya mau berteman dengan anak dari daerah lain tanpa memandang agama maupun sukunya. Begitu juga saat di lingkungan tempat tinggal. Para pelajar dari berbagai daerah yang tinggal di satu lingkungan harus hidup rukun.
manusia harus hidup rukun di tengah-tengah perbedaan. Perbedaan adalah karunia Tuhan. Jadi, perbedaan merupakan sarana untuk saling mengenal. Sebagai contoh, pada saat di lingkungan tempat tinggal, mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan, para pelajar dari berbagai daerah pun ikut serta dalam bekerja bakti. Nah, anak-anak hebat, perhatikan gambar tersebut. Apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik? Ya, ternyata dari gambar menunjukkan adanya keragaman karakteristik. Apa sajakah itu? Terdapat keragaman karakteristik pada gambar anak-anak tersebut, yaitu keragaman fisik. Ada anak yang berkulit gelap, ada anak yang berambut panjang, ada yang berambut pendek, dan ada yang memiliki rambut keriting, serta ada yang memiliki rambut yang lurus. Meskipun berbeda warna kulit, mereka tetap bekerja sama dalam melakukan tugas kelompok. Nah, keragaman juga terjadi di sekolah tempat kamu belajar. Kamu di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragamannya. Ada teman dengan ciri fisik yang berbeda-beda. Ada teman berbeda agama. Ada juga teman dengan asal daerah tempat tinggal berbeda. Bagaimana kamu menyikapi keragaman karakteristik di sekolahmu? Yang harus kamu lakukan dalam menyikapi keragaman karakteristik di sekolah yaitu dengan cara saling menghormati dan menghargai teman yang berbeda fisik, agama, dan asal daerah. Kita harus tetap menjalin persahabatan dengan semua teman tanpa membeda-bedakan, baik fisik, agama, maupun asal daerah. Daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta beragam. Ada daerah dataran tinggi, dataran rendah, pesisir kota, dan desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai, di antaranya Sungai Opak, Sungai Conde, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Penduduk Yogyakarta sering menyebut sungai dengan kali. Kali Gajah Wong adalah sebuah kali yang terletak di tengah-tengah kota kecamatan Kota Gede. Panjang kali ini tidak lebih dari 20 km. Pada abad ke-17 kali ini merupakan kali yang kecil. Masyarakat di daerah tersebut menyebutnya dengan kalen, yang artinya kali kecil. Dan kebetulan airnya pun hanya gemericik mengalir sedikit sekali. Nah, anak-anak hebat, silahkan kamu baca legenda yang berasal dari Yogyakarta tersebut, yaitu Kali Gajah Wong.
membaca legenda tersebut, marilah kita jawab pertanyaan berikut. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Nah, tokoh yang ada pada cerita di atas yaitu Ki Sapawira, ada Sultan Agung, ada Kiai Dwi Pangga, dan Ki Kertipejong. Yang kedua, adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita tersebut? Lalu tuliskan siapakah mereka. Tokoh yang diceritakan dalam cerita merupakan tokoh protagonis, yaitu Ki Sapawira, Kiai Dwi Pangga, Ki Kertopejong, dan Sultan Agung. Semua tokoh tersebut tidak menunjukkan sifat buruk. Jadi, dalam cerita tersebut tidak terdapat tokoh antagonis, melainkan hanya ada tokoh protagonis. Nah, anak-anak hebat, saatnya kamu mengerjakan tugas. Di manakah tempat tinggalmu? Apa sajakah keunikan daerah tempat tinggalmu? Diskusikan bersama anggota keluargamu. Kemudian, tuliskan hasil diskusi tersebut pada buku tulismu. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, kirim tugas kepada bapak dan ibu gurumu di rumah. Oke, anak-anak hebat, sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.